2014 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono kita awal gak usah nyapras langsung aja kemudian. Nyanyi kita nyanyi. Iya, oke. Yo. Mas. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang ketika Pak Prabowo sekarang ini menjadi menterinya dari Presiden Joko Widodo ya, kelihatan Pak Prabowo sekarang sudah berbeda lah. Karena nampak sekarang menurut saya sih lebih tidak gampang marah-marah, lebih kalem. Bahkan ini juga ditanggapi oleh dari kader Demokrat ya, yang menurut saya sih agak tidak nyambung sih. Cak Nun iso ae bikin Pak Timbul salah langkah, nyanyi-nyanyi aja kita menyebut Pak Timbul. Bayangkan, itu Pak Prabowo men, Pak Prabowo elektabilitasnya itu tinggi daripada ketua partainya Panca 66 ini, tetapi menyebut Pak Timbul. Lah lantas AHY disebut apa kalau Pak Prabowo saja disebut Timbul? Ini menurut saya lucu. Ya memang Pak Prabowo kelihatan sangat keberatan lah Cak Nun pada saat itu menyebut jika Pak Prabowo menang dan lain-lain lah. Bahkan di sini juga ditanggapi oleh kader Gerindra yaitu Andre Rosiade. Caleg gagal sibuk menghina Pak Prabowo. Keterpilihan dan kehebatan itu dibeli di dunia nyata oleh rakyat, bukan meracau di medsos. Apalagi sekedar jualan bangsawan politik yang jadi ketum dikasih orang tua. Sibuk nyerang aja. Nih gua kasih tahu, Ibas itu ketua fraksi Demokrat. Coba cek deh kehadirannya di DPR RI. Jangan ada yang kejang-kejang, hehe. Bahkan di sini juga Andre Rosiade menyebut bahwa Ibas yaitu selaku ketua fraksi Demokrat jarang hadir di DPR RI. Jadi makan gaji buta ya. Bahkan di sini juga Andre Rosiade bahkan membandingkan lah Pak Prabowo dengan ketua umum AHY. Yaitu ketua umum AHY kan bukan rahasia lagi jika ketua umumnya tersebut dikasih oleh orang tuanya yaitu Pak SBY. Jadi kader Demokrat yang menyebut Pak Timbul salah tingkah menurut saya sangat terlalu sekali dan sungguh tidak masuk akal. Seharusnya dia introspeksi diri lah, introspeksi ke partainya, ke ketua umumnya, dan yang terlebih lagi Panca 66 ini ya introspeksi dirinya sendiri gimana. Apalagi di sini ada rekam di jejak digitalnya. Dia juga bahkan salting, gak bisa ngomong alias gagap. Panca sedang mempertontonkan kebodohannya. Cak Nun itu budayawan oportunis, budayawan yang sok politik, gak tahu apa-apa tapi bisanya menjelek-jelekan pemerintah dan memuja keturunan nyaman. Jangan gitulah, Cak Nun kan berusaha menonton seneng. Andai Partai Demokrat mau menutupi aibnya saat Partai Demokrat berkuasa, itu sangat bisa. Tetapi karena Partai Demokrat menjunjung demokrasi, makanya perlu Demokrat berani membuka kelakuan oknum di partainya. Setelah Presiden diolok-olok di depan Hasto dan Puan, sekarang PS dikuliti di Depak Kalayak. Kita tunggu apakah Anies, Ganjar, Erik berani tampil bareng Cak Nun. Ya memang sih di sini Cak Nun dan Prabowo Subianto teman akrab lah. Bahkan di sini juga tertawa bersama Pak Prabowo dengan Cak Nun. Ya itu membuktikan bahwa Cak Nun dan Pak Prabowo ya semakin dekat saja lah. Bahkan di sini juga Pak Prabowo merasa keberatan lah dengan omongan dari Cak Nun ini. Tetapi Pak Prabowo ya dibuat enjoy. Bahkan Pak Prabowo juga mengajak Cak Nun untuk bernyanyi dan akhirnya Cak Nun pun mengikuti keinginan Pak Prabowo ini. Ya keren lah. Ya apapun presidennya besok, yang penting bisa membuat kemajuan di Indonesia, bisa membuat masyarakat sejahtera, dan bisa membawa Indonesia semakin maju. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kedekatan antara Cak Nun dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sedang ramai jadi pembicaraan kala mereka bertemu di acara sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 26 Desember 2022. Dalam momen ini, Cak Nun sempat menyindir Prabowo saat mengikuti Pilpres 2014 lalu dengan mengkaitkan sejarah Trowulan dengan peristiwa pengumuman Pilpres.
Cak Nun berhasil membuat Prabowo salah tingkah. Saya paham yang beliau bicarakan sangat bagus. Yang saya nggak paham, kok ngomong ngono sih hari iku? Kok bisa-bisanya bilang begitu, kata Cak Nun. Cak Nun pun menyentil Prabowo soal kehadiran ribuan orang di Trowulan beberapa tahun silam saat Prabowo mengumumkan kemenangan Pilpres. Apalagi saat mengingat tonggak Trowulan yang dulu kita pernah bikin, 40.000 orang kumpul di Istana Majapahit tahun 2014 menjelang Pilpres. Beliau akan menang, tapi dimanipulasi, sindir Cak Nun. Prabowo pun langsung dada-dada melambaikan tangannya tanda mengelak. Para jamaah dibuat terbahak dengan kelakuan dua tokoh tersebut. Gak ngaku, ledek Cak Nun kepada Prabowo. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu, teriak Prabowo lantang. Ya, kalau gitu dari awal gak usah nyapres, langsung aja kerja, kata Cak Nun dalam bahasa Jawa yang membuat suasana semakin riuh. Sorry ya, kata Cak Nun. Prabowo langsung meraih lengan Cak Nun. Nyanyi aja kita, nyanyi, ia berdalih. Cak Nun pun memberi pesan kepada Prabowo dan para jemaah Maya mengenai pilihan berpolitik kedua umum Partai Gerindra tersebut. Meski beberapa kali dijadikan sasaran sindiran, tapi Cak Nun mengajak jamaahnya untuk tetap menghormati Prabowo. Kita menerima beliau malam ini dengan hati kerakyatan, hati kebangsaan, hati Ibu Pertiwi yang lama kita lupakan. Pak Prabowo, perkara akan menjadi presiden apa tidak? Perkara akan Pilpres apa tidak? Rakyat Maya yang mencintai sampeyan, sebagaimana mencintai yang lain, semua tanpa pilih kasih, tanpa batas, tutur Cak Nun. Untuk urusan menjadi pemimpin, Cak Nun pun mengingatkan agar tetap berserah kepada Yang Maha Kuasa. Itu terserah Allah, sebab rakyat belum cukup dewasa untuk memilih. Mudah-mudahan Allah membimbing kepadamu nanti, pada saatnya dikasih hidayah, ilham, mudah-mudahan yang terbaik bagi Indonesia yang menjadi pemimpin pungkasnya. Cak Nun pun langsung teringat mereka akan menyanyikan lagu yang lebih tegas buat Prabowo. Dalam acara sinau bareng Cak Nun tersebut, Prabowo bernyanyi lagi lagu Maju Tak Gentar, dilanjutkan lagu lawas lainnya bersama para jamaahnya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan Menhan menghadiri acara sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng yang bekerja sama dengan BKKBN yang digelar di Ponpes, Segoro Agung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 26 Desember. Prabowo mendapatkan kesempatan membahas berbagai persoalan bangsa, salah satunya terkait stunting yang masih menjadi persoalan mendesak di masyarakat. Saat Prabowo tengah menyampaikan soal stunting, tiba-tiba muncul respon jamaah yang hadir bahwa stunting salahnya pemerintah. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena, kata Prabowo, yang dijawab oleh jemaah salahnya pemerintah. Mendapat respon demikian, Prabowo langsung menegaskan bahwa pemerintah Jokowi sudah bekerja keras menuntaskan persoalan stunting di Indonesia. Benar-benar, karena pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja keras untuk mengurangi stunting ini. Sedang bekerja sangat keras, ujar Prabowo. Namun Prabowo juga tidak menampik bahwa stunting sulit diatasi. Tetapi pemerintah Jokowi tengah berupaya mengentaskan persoalan stunting serta memperbaiki ekonomi negara saat ini. Memang sulit, tapi beliau mulai, pemerintah yang beliau pimpin, mulai kerja keras untuk ini. Beliau sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita, ya, dan ini tidak ringan, lanjut Prabowo. Prabowo juga mengungkapkan kesulitan ekonomi di dunia pasca pandemi yang memang tidak mudah diselesaikan. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mengalami kesulitan. Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun kami mengerti, saya mengerti saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau bekerja untuk rakyat, tegas Prabowo. Lalu Prabowo kembali menegaskan bahwa stunting harus kita atasi bersama. Dia juga memuji kepemimpinan Jokowi yang terus berjuang agar rakyat menikmati kekayaan bangsa ini. Stunting ini harus kita basmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat-sangat kaya, dan Pak Jokowi sedang berupaya supaya kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tutur Prabowo. Lantas Prabowo bertanya lagi ke jemaah, yang bertanggung jawab untuk stunting siapa? Dijawab jemaah pemerintah.
Benar, dan pemerintah kali ini tidak menghindari dari tanggung jawab. Pemerintah akan berjuang sekeras-kerasnya untuk mengurangi stunting, tegas Prabowo. Diketahui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membahas masalah stunting saat menghadiri sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Ada momen Prabowo membela Presiden Joko Widodo saat muncul celetukan menyalahkan pemerintah terkait masalah stunting. Acara tersebut bertempat di Ponpes Goro Agung, Dusun Sidodadi, Desa Sento Nerejo, Kabupaten Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada Senin 26 Desember 2022 malam. Ketika Prabowo membahas penyebab stunting di Indonesia, ada jemaah yang melontarkan celutukan bahwa permasalahan ini salahnya pemerintah. Cak Nun juga berani, stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena, kata Prabowo yang disambut celutukan pemerintah oleh beberapa jemaah. Prabowo sempat menghentikan sambutannya sejenak. Jemaah pun tertawa mendengar celetukan pemerintah soal topik stunting ini. Prabowo kemudian membela Presiden Jokowi. Dia menegaskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi terus bekerja menuntaskan stunting di Indonesia. Karena memang benar-benar karena pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengurangi stunting ini. Sedang bekerja sangat keras, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut permasalahan stunting memang sulit diatasi, namun dia menegaskan Jokowi tengah memimpin jajarannya untuk menghilangkan stunting dan memperbaiki ekonomi negara. Memang sulit, tapi pemerintah yang beliau pimpin mulai kerja keras untuk ini. Beliau sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita ya, dan ini tidak ringan, ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan stunting harus dibasmi. Sekali lagi Prabowo memuji kepentingan Jokowi dalam acara Cak Nun ini. Stunting ini harus kita basmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat kaya raya, dan Pak Jokowi sedang berjuang kepada kekayaan kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, ujarnya. Bahkan diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji Presiden Joko Widodo karena berani datang ke Ukraina di tengah hujan roket yang terjadi. Saya kaget juga, beliau ke Ukraina. Saya kaget, Ukraina sedang dihujani roket dan bom, tapi beliau berani. Padahal yang Kopassus aku, beliau bukan Kopassus, ujar Prabowo saat memberikan pidato sambutan di acara PKB Road to Election di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Rabu 30 yang lalu. Boleh juga, wong Solo ini luar biasa imbuhnya. Atas keberanian inilah Prabowo menyebut dirinya perlu belajar pada Jokowi. Ilmunya harus saya belajar sama beliau, katanya. Prabowo juga memaparkan upaya Indonesia untuk menjadi juru damai Ukraina dan Rusia, diantaranya perjalanan Jokowi ke Kremlin. Saudara-saudara, habis itu beliau ke Kremlin. Beliau ingin mendamaikan, jelasnya. Dalam upaya tersebut, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga dilibatkan dengan diminta pergi ke Moskow dan Washington. Saya diperintah ke Moskow dan Washington. Coba tanya Indonesia, bagaimana bisa bantu, terangnya. Bahkan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir di tengah jamaah maya atas undangan Cak Nun untuk mengikuti acara rutin sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng di Ponpes Goro Agung Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam acara tersebut, Prabowo turut membahas tentang permasalahan stunting yang turut dikampanyekan. Dalam acara tersebut bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi karena, kata Prabowo di depan Cak Nun dan jemaah maya. Pemerintah, beberapa jemaah menyeletuk kalimat Prabowo tersebut sementara lainnya tertawa mendengarnya. Prabowo diam sejenak lalu melanjutkan sambutannya soal stunting. Ia memaparkan upaya pemerintah Presiden Joko Widodo dalam mengatasi persoalan stunting di Indonesia. Karena memang benar-benar karena pemerintah, kata Prabowo mengakui. Dan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengurangi stunting ini. Sedang bekerja sangat keras, kata Prabowo lantang. Prabowo pun memuji kinerja Jokowi di hadapan Cak Nun dan para jamaahnya. Memang sulit, tapi pemerintah yang beliau pimpin mulai kerja keras untuk ini. Beliau sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita, dan ini tidak ringan, jelas Prabowo. Prabowo pun menegaskan, seluruh dunia mengalami kesulitan, Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun kami mengerti, saya mengerti saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar.
Dan karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau bekerja untuk rakyat, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra pada waktu itu kembali mengungkit kekecewaan beberapa pihak soal keputusan bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia pun memberikan pujian terhadap ex-wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan ribuan kader Gerindra yang hadir dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyatakan banyak pihak yang kecewa karena dirinya saat itu menjadi rival politik dari Jokowi pada Pilpres 2019. Setelah saya analis, yang kecewa ternyata banyak dari luar negeri karena mereka suka melihat Indonesia rusuh, kata Prabowo dalam pidatonya Sabtu 13 Agustus yang lalu. Prabowo melanjutkan saat ini sudah tahun ketiga dirinya menjadi anak buah Jokowi. Saya tak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pimpinan arif bijaksana. Saya rivalnya Pak Jokowi 10 tahun, tapi saat ini beliau punya jiwa besar yang mengajak rekonsiliasi, kata dia. Prabowo pun bertanyakan di negara mana seorang pemimpin mengajak rival yang kalah pemilu untuk bergabung di pemerintahan. Saya tahu banyak yang tak setuju saya gabung, ujarnya. Sehingga mungkin suatu saat, kata Prabowo, sejarah akan mengatakan Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau nanti dirinya diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia. Prabowo pun mengakui tidak gampang untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Sebab suka tak suka, Prabowo menyebut kondisi Indonesia di bawah Jokowi saat ini relatif terkendali. Pandemi terkendalikan. Jadi kalau ada keberhasilan ya kita akui keberhasilan ini akibat dipimpin beliau, kata dia. Tak hanya itu saja, Prabowo pun menyebut dirinya bisa menjalin kerjasama politik dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, juga karena Jokowi, sebab Gerindra dan PKB sama-sama berstatus partai pendukung pemerintah. Puja-puji dari Prabowo untuk Jokowi ini diumbar di tengah isu dirinya jadi salah satu figur yang didukung Jokowi untuk maju di pemilu serentak 2024. Kemarin, Jokowi tak membantah iwal kabar yang menyebut dirinya memberi restu kepada Prabowo. Selain kepada Prabowo, Jokowi juga disebut memberi restu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, pencalonan presiden merupakan hak demokrasi semua orang. Istilahnya, saya kira karena ada yang menyampaikan kepada saya, Ganjar dan Prabowo nyapres. Masa saya bilang jangan? Enggak, kan gak gitu. Ya silakan. Demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu, ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Agustus 2022 yang lalu.